Lo pernah nggak sih ngerasa timeline media sosial lo isinya cuma pendapat yang lo setuju semua? Kayak semua orang di sekitar lo kok mikirnya sama persis kayak lo. Wah, jangan-jangan ini bukan dunia yang sebenarnya. Ini namanya algoritma. Efeknya disebut echo chamber atau ruang gema. Ini terjadi saat lo cuma dengerin suara yang sama dari orang-orang yang sama, terus berulang-ulang sampai lo lupa kalau di luar sana dunia itu luas banget dan isinya macem-macem. Masalahnya, ini bahaya banget buat cara kita berpikir dan melihat dunia. Jadi, kenapa sih kita bisa gampang banget kejebak di dalam echo chamber ini? Ada beberapa alasan utama. Pertama, tentu aja algoritma media sosial dirancang untuk ngasih lo apa yang lo suka. Lo nge-like satu konten, besoknya seluruh beranda lo isinya ya topik itu semua. Kedua, circle pertemanan kita. Manusia itu secara alami cenderung nyaman sama orang yang sepemikiran. Rasanya lebih simpel, nggak perlu banyak debat, nggak ribet. Ketiga, ada rasa takut untuk jadi beda. Kita takut dikritik, takut diserang sama netizen, atau bahkan dijauhin sama temen. Akhirnya, kita milih buat cari aman aja. Setuju sama mayoritas di lingkaran kita. Tanpa kita sadar, pikiran kita itu kayak dikurung pelan-pelan di dalam sebuah kotak kecil. Dan efek dari jebakan ini serius, nggak main-main. Terus apa sih dampak buruknya kalau kita kelamaan hidup di dalam echo chamber? Efeknya bisa dalam banget ke otak dan mental kita. Kita jadi gampang banget ngejudge orang lain yang beda pendapat. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit tersinggung. Kita juga jadi merasa jadi orang yang paling benar, paling tahu segalanya. Ini bukan karena kita pada dasarnya jahat, tapi karena pikiran kita jadi jarang banget ditantang. Kita nggak terbiasa melihat perspektif lain. Akhirnya, setiap ada orang yang beda pandangan, langsung kita anggap sebagai musuh yang harus diserang. Padahal, perbedaan itu justru bisa jadi pelajaran paling berharga buat kita. Nah, pertanyaannya sekarang, terus gimana caranya kita bisa keluar dari jebakan ini? Keluar dari echo chamber itu emang gak nyaman. Gue tahu, rasanya kayak keluar dari zona nyaman yang anget, terus masuk ke dunia yang dingin dan asing. Tapi ini perlu banget kita lakukan buat pertumbuhan diri. Caranya gimana? Coba deh, mulai sekarang, sengaja cari dan dengerin pendapat yang beda. Follow akun-akun atau kreator yang punya pandangan berseberangan sama lo. Tapi kuncinya, tahan ego. Jangan langsung nyerang atau ngejudge. Coba deh bertanya, kenapa ya dia bisa mikir gitu? Atau apa dasar argumennya? Ingat, beda pendapat itu bukan ancaman. Itu cuma tanda kalau kita semua masih sama-sama belajar dan bertumbuh. Generasi kita nggak harus jadi generasi yang paling keras suaranya, tapi mari kita jadi generasi yang paling luas cara mikirnya. Membebaskan diri dari echo chamber itu bukan cuma soal mengubah isi timeline lo. Ini soal mengubah mindset. Ini adalah latihan untuk jadi lebih rendah hati, lebih penasaran dan lebih terbuka. Saat lo berhasil melihat satu isu dari berbagai sudut pandang, lo akan sadar kalau dunia ini nggak hitam putih. Ada banyak banget warna abu-abu di antaranya. Kemampuan untuk memahami kompleksitas inilah yang akan bikin lo jadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih bisa berempati, dan lebih siap menghadapi tantangan dunia nyata yang super kompleks. Jadi, jangan takut sama perbedaan. Rangkul itu sebagai kesempatan buat upgrade diri lo. Yuk, mulai hari ini, kita sama-sama pecahkan gelembung kita masing-masing. Makasih udah nonton sampai akhir. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lo ya. Dan pastinya subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.